Kamu tuh jadi perempuan jangan genit-genit, kenapa sih? Segala si Sobri dikejar-kejar, si Kusoy dikejar-kejar. Kamu tuh kalau kayak begini ya, bisa-bisa kamu hamil duluan sebelum nikah. Ih, amit-amit, auzubillah min dzalik, ya Allah. Ingat, astagfirullahaladzim, Mams. Mams itu kalau ngomong suka ngasal. Aku nggak mungkin kayak begitulah, Mams. In? Iya dok, tolong antar saya ke rumah Pak Karnadia sekarang. Iya dok. Ditinggal dulu ya Pak. Ya Bu Dokter. Mari Pak. Mari. Assalamualaikum Kum. Waalaikumsalam Doi. Aceng belum datang Kum. Mungkin masih nyuci Doi. Nggak mau nurutin saya sih. Nyuci tuh pakai kaki. Ini tuh Kum. Atau mungkin Aceng ditahan sama Mas Suha tidak boleh keluar rumah. Aceng di penjara Kum. Maksudnya tidak diizinkan keluar rumah. Oh. Mas Suha sepertinya marah beneran Doi. Emang Mas Suha marahnya bercanda Kum? Maksudnya lebih marah daripada yang kemarin-kemarin. Oh. Waalaikumsalam. Kum, Doi. Si Aming sama Adun nemuin tengkorak-tengkorak bayi di rumahnya Wasaum. Kamu udah lihat sendiri dong? Aduh, ngapain lihat tengkorak? Malah saya iri. Sugar, sugar. Susu segar. Masya Allah. Sugar, sugar. Susu segar. Adek. Kok main di sini? Pak Tatang anaknya nih, Pak. Yuk. Nanti kamu kena motor. Jatuh ya, jatuh. Iya. Pak Tatang. Anaknya nih, Pak. Jangan dibiarin di main di jalan, nanti ketabrak motor. Pak, Pak anaknya Pak bahaya kalau dibiarin main di jalan. Bisa ketabrak motor nanti. Kok Pak Tatang jadi aneh gitu? Sugar, sugar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Dokter, Bu Iin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ini teh ada apa ya? Nggak ada apa-apa kok Pak Karnadi. Saya cuma pengen ngobrol-ngobrol aja sebentar, boleh? Oh, boleh. Silakan atuh duduk, Bu Dokter, Bu Iin, mangga. Ya, silakan. Makasih Pak. Iya. Maaf, ini teh sebenarnya ada masalah apa ya, Bu Dokter? Nggak ada masalah apa-apa Pak. Saya cuma pengen ngobrol-ngobrol aja. Saya cuma pengen tahu kalau misalnya lagi di rumah gitu, biasanya Pak Karnadi sama Claudia itu ngobrolin apa aja ya Pak? Oh, itu sih nggak ada yang istimewa, Bu Dokter. Biasa seperti yang diobrolin sama orang-orang. Ngobrolin lebaran, mau beli apa, terus puasa, THR, TKW mah nggak dapet THR, Bu Dokter. Iya Pak. Kalau misalnya masalah sekolah gitu, suka ngobrol sama Claudia? Pernah Bu Dokter, katanya selepas SMP nanti
dia mau langsung katanya daftar jadi TKW. Emangnya Pak Karnadi tuh nggak pengen Claudia jadi sarjana, Pak? Bisa tamat SMP saja sudah syukur, Bu Dokter. Nggak pengen Claudianya sekolah tinggi? Kepingin sih Bu Dokter. Semua orang tua juga kepingin atuh anaknya sekolah tinggi sampai bangku kuliah. Tapi bagaimana dengan biayanya? Untuk makan juga sudah pas-pasan. Rumah juga belum kerenovasi. Kalau saya mah terserah Claudianya aja. Claudianya sih maunya katanya buru-buru berangkat ke luar negeri biar bisa cepat bantu-bantu ibu sama bapaknya, Bu Dokter. Tapi kan Pak, kalau misalnya cuma lulus SMP, cuma bisa jadi TKW. Kalau misalnya jadi sarjana, itu kan kerjanya bisa di mana aja. Bu Dokter sih enak atau bisa ngomong begitu. Karena Bu Dokter teh banyak uangnya. Atau kalau saya mah uang dari mana? Bisa makan juga sudah syukur alhamdulillah Bu Dokter. Anak teman saya juga yang lulusan SMA kerjanya cuma jaga toko. Paling juga gajinya berapa? Mendingan juga tuh berangkat ke Arab selepas SMP nanti. Tengkoraknya banyak, Dang. Katanya orang-orang begitu, Kum. Banyak. Emang kalau bayi tengkoraknya banyak, Kang Dadang? Baru dicuci, Doi. Maaf ya, Kum. Jangan-jangan di Ciraos ini ada klinik aborsi, Kum. Kum, emang bener, Kum? Bisa jadi. Kum, ini udah dipel dari pagi kan? Udah. Zaman memang sudah edannya, Dang. Di sisi lain orang tahajud mohon-mohon biar dikasih bayi. Di sudut lain orang buang-buang bayi. Kum, Tega. Kum, enak juga duduk di sini, Kum. Doi, nanti kamu masuk angin kalau tiduran di ubin. Iya, Kum. Susah juga ya dok, bujuk Claudia supaya nggak jadi TKW. Soalnya ini tuh masalah ekonomiin. Mereka itu harus hidup sejahtera dulu baru mereka itu bisa sekolah. Kalau misalnya gajinya 8 juta, terus dibagi 2, berarti 4 juta dikirim ke sini, 4 juta ditaruh di Arab. Iya harusnya sih itu bisa sejahtera ya. Atau jangan-jangan saya harus segera membicarakannya sama Bu Yolain. Iya dok. Kang Tatang. Motor! 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 Cara-cara menerima kenyataan dengan mengikhlaskan semua yang terjadi pada kehidupan akan membuat kita lebih bisa menerima kenyataan hidup. Kang, Apa nih? lapar. Makan aja yang ada di kepala kamu, Manin. Hah, ampun. Dari tadi kan belum makan, Kang. Iya, saya cariin. Kamu jagain buku-bukunya, ya. Sekalian kamu teh baca-baca biar pinter, ya. Ya kan? Ini kebiasaan lagi kamu menggaruk.
Maaf atuh Kang. Saya keluar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tugas biologi dari Bu Guru, Febri dapat untuk ngebedah kodok sawah. Kalau Edward dapat tugas apa? Edward kebagian burung merpati. Tapi emangnya kamu nggak geli sama kodok? Ih, Edward mah geli sama kodok. Tapi emangnya kamu udah dapat kodoknya? Belum, Ward. Bingung mau nyari di mana ya? Kalau misalnya Edward gak geli sama kodok, Edward mau sih nemenin Febri nyari kodok. Gak usah, Ward. Bukannya nyari kodok kalau sama Edward mah. Febri malah sibuk nolongin Edward. Samperin dong, Klau. Jangan dipandangin aja. Ih, iya nih kalau dia. Cowoknya diambil orang, diam aja. Udah diam. Mau kemana, Kang Tatang? Lihat motor saya nggak, Ce? Mungkin di sana kali, Kang. Makasih, Ce. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Motor. Ya Allah, Kang Tatang teh stres lagi. Jangan-jangan salah satu dari tengkorak bayi itu bayinya Aceng yang digugurin, Kom. Kamu korslet gelo, kamu kalau ngomong, dipikir dulu kenapa sih? Kang Dadang, emang Aceng bisa ngegugurin? Tahu. Tanya aja nanti sama orangnya. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceng. Emang kamu bisa gugurin, Ceng? Apaan sih, Doi? Orang baru datang main gagar gugur aja. Cara melehoy ngomong teh nggak jelas. Ceng. Sebentar lagi kamu dijemput polisi, Ceng. Kenapa? Belum dengar? Tengkorak-tengkorak bayi yang ditemuin di rumah Yawa Saum. Polisi curiga salah satu dari tengkorak itu anak kamu, Ceng. Dasar pedut pancong. Gelo kamu ini bang. Ih, ini orang. Ceng. Sini, Ceng. Apaan sih, Doi? Sini atuh, Ceng. Ampun, Doi, ada apaan sih, Doi? Ngomong aja susah bener. Iya, sini dulu. Sini. Astagfirullahaladzim. Apaan? Ngobrolnya sekarang di sini, Ceng. Bukan di situ. Sini, kamu duduk dulu sini, Ceng. Ceng, Saya mau ngobrolnya dari sini, mau apa kamu? Di sini nih, Ceng. Di sini, Ceng. aja. Kita bertiga ngobrolnya di sini. CS kamu, Ceng. Maunya sendirian, nggak CS. Kenapa barang bukti itu harus dibawa ke kantor polisi? Kita sengaja dihalangi supaya kita tidak bisa menelusuri masalah ini. Ini mencurigakan. Kita harus membicarakan ini dengan serius. Kita tunggu Irot datang, baru kita ke markas. 01 Komandan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kusoy. wabarakatuh. Bagaimana Pak Saum? Alhamdulillah.
sudah dibawa ke kantor polisi semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan ternyata Kusoy yang membongkar tanaman singkong kita, Kamtip Aming. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya mereka teh mencari apa, Pak Saum? Bapak juga nggak tahu, Kusoy. Tapi Bapak salut. Mereka berhasil menemukan begitu banyak tengkorak bayi. Nih. Tut, kamu tuh jadi perempuan jangan genit-genit kenapa sih? Segala si Sobri dikejar-kejar, si Kusoy dikejar-kejar. Kamu tuh kalau kayak begini ya, bisa-bisa kamu hamil duluan sebelum nikah. Ih, amit-amit, auzubillah min dzalik, ya Allah. Astagfirullahaladzim, Mams. Mams itu kalau ngomong suka ngasal. Aku nggak mungkin kayak begitulah, Mams. Makanya kalau mama nasehatin tuh didengerin. Jangan berduaan melulu sama si Kusoy di ladang. Kamu tahu nggak? Kalau kata orang nih, kalau laki-laki sama perempuan berduaan terus, yang ketiga tuh biasanya setan. Mams. Mams, berarti maksudnya Mams, Opa Saum itu setan? Astagfirullahaladzim. Kamu tuh kalau dikasih tahu suka bercanda aja, mama nggak bilang Opa Saum setan. Aku nggak bercanda, kan tadi Mams sendiri yang bilang kalau orang ketiga itu setan. Mama nggak ngomong gitu, kamu yang ngomong begitu. Enggak, kan Mams yang bilang, nih ya Mams, aku itu kalau di ladang tuh bertiga. Yang pertama kan Kusoy, yang kedua aku, terus yang ketiga tuh Opa Saum. Berarti Mams sudah ngatain Opa Saum itu setan. Ya tapi mama maksudnya bukan Opa Saum itu setan, Tuti. Masa kamu nggak ngerti yang dimaksud setan tuh apa? Ya orang ketiga, tadi kan Mams sendiri yang bilang, oke nanti kalau aku ketemu sama Opa Saum, aku bakalan bilang kalau Mams ngatain Opa Saum itu setan. Mama nggak bilang kalau Opa Saum itu setan, kamu yang ngomong, ayo. Mams yang bilang? Enggak. Tadi Mams bilang orang ketiga setan. Enggak. Yuk. Ih, tuh deh. Kan ciloknya? Iya. Turun. Alhamdulillah. Ayang Mimin. Aduh, kok mati? Alah, baterainya habis. Cihuy ini mah. Carilok, cilok, dicilokan ya. Cilok cihuy mah 500-an. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang. Lagi bikin apa, Kang? Lagi bikin sekat. Rumah Mang Ocat mau dibagi 2. Permisi dulu, Kang. Assalamualaikum. Salam, Kang. Emang bayar DP-nya teh harus sekarang ya, Cek? Iya teh, karena pesanan teteh berubah terus. Jadi kita minta DP-nya dulu. Takutnya kita nolak pesanan orang lain, terus tetehnya nggak jadi pesan. Jadi rugi kita. Iya, Cek. Maaf ya. Jadi saya teh harus bayar DP-nya berapa? Biasanya teh 20%. Jadi itu teh berapa ya, Cek? Kalau dari total pesanan teteh, 20%-nya itu 2.700.000. Iya, Cek. Sebentar ya. Ini Cek uangnya. Saya hitung ya teh. Pas ya teh, 2.700.000. Saya buatin kwitansinya ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana kamu, Mimin? Dari rumah Mak Eros, Pak. Bantuin ngurusin pernikahan Dedeh. Ngapain atuh Mimin? Pakai bantuin Dede segala. Urusan kamu juga belum beres. Kamu teh sudah telepon siapa itu temennya Ucuy, namanya siapa? Kang Koswara. Ah, ya sudah. Belum, Pak. Kenapa? Mimin teh nggak ada pulsa. Mimin, kamu teh kenapa tidak bilang sama apa? Sekarang kamu telepon saja. Pakai HP, Pak. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini kembaliannya. 10.000. Sami-sami. Ih, lagi sibuk malah telepon-teleponan. Ini akang angkat dulu, takut penting. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa bicara sama Kang Koswara? Ini teh Mimin. Halo, bisa bicara dengan Ucuy? Maaf, Pak. Ucuynya teh lagi keliling jualan cilok. Jadi teh Ucuy tidak ada? Iya, nggak ada. Nanti kalau udah pulang saya sampein. Ya, kalau begitu tolong sampaikan Badrun telepon, ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan, kopi satu. Iya. Cek, kopinya satu. Siapa yang nelfon? Ini Mimin. Tapi terus kayaknya teh diangkat sama bapaknya. Nanyain si Ucuy. Ya udah, bantuin Waira sana. Jangan telepon-teleponan terus, kasihan. Iya. Cek, biar Mamang aja bantuin Waira. Iya, Mang. Kumaha ya? Apa teh sudah mengundang semuanya? Semua urusannya sudah beres. Awas saja. Kalau sampai tidak jadi, Ucuy. Memalukan. Mimin. Kodratnya seorang ibu adalah mendidik anak. Hadir dan ada di dekat anak. Membimbing dan mengarahkan pertumbuhan anak. Tapi ibu-ibu zaman sekarang sibuk menuntut ilmu ke ujung dunia untuk dirinya. Sementara anak-anaknya di rumah dididik oleh pembantunya yang kurang ilmu. Yang cenderung tidak paham bagaimana cara mendidik anak. Karena barangkali pendidikannya cuma tamatan SD. Dunia terbalik, Ustaz. Ini bukan dunia terbalik, tahu? Tapi dunia gelo. Bahkan ada ibu yang bekerja dari pagi sampai malam. Mencari nafkah, mencari uang untuk membayar orang yang bekerja. Mengurus anaknya di tempat penitipan anak. Kenapa tidak dia saja yang mendidik anaknya di rumah? Dunia terbalik. Iya benar, Pak Ustadz. Apanya yang benar? Saya belum selesai. Maaf, Pak Ustadz. Silahkan dilanjutkan. Kita sibuk memikirkan dunia. Bangga karena ilmu kita setinggi langit.
dan harta kita yang bertumpuk, kita berpikir bahwa dunia lebih penting dari akhirat. Hingga kita mencari dunia tanpa henti. Padahal salah satu yang bakal ditanya di akhirat kelak oleh Sang Pencipta adalah, apakah kamu sudah mendidik dan mengurus anak yang diamanahkan padamu dengan baik? Orang yang paling bagus dan paling tepat mendidik anak adalah orang tuanya sendiri. Bukan dititipkan pada pembantu atau pengasuh. Satu hal yang membuat negeri ini hancur adalah ibu yang menjadi tiangnya negara tidak hadir di rumah mendidik anaknya sejak dini. Tapi punten Ustadz, bagaimana dengan janda? Kan dia teh harus bekerja untuk menghidupi anaknya. Pada setiap peraturan ada pengecualian, Saum. Ya mau tidak mau dia harus menitipkan anaknya pada orang lain. Ajan Kusoi? Iya Pak Ustadz. Ajan Kusoi. Saya sudah nyuruh, Saum. Iya Pak Saum, ini mau ajan. Sudah saya suruh, Saum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, lagi sibuk ya Bu Yola? Ini Bu Dokter, baru datang buku dari kecamatan. Maaf ya Bu, masih berantakan. Gak apa-apa. Silakan duduk Bu Dokter. Iya, makasih Bu. Bu Yola, saya rasa Bu Yola itu butuh tenaga tambahan deh buat bantu-bantu Ibu di sini. Iya Bu Dokter, Pak PLT Kades juga sudah menyiapkan orang untuk membantu saya di sini supaya saya bisa membagi waktu dan bisa lebih berkonsentrasi ngajarin anak-anak. Betul Bu, karena sekarang ini anak-anak itu sudah menjadi prioritas untuk kita. Bu Yola, tadi itu saya udah bicara sama Pak Karnadi, tapi kayaknya sulit deh Bu untuk merubah pendirian Claudia untuk melanjutkan sekolah setelah lulus SMP nanti. Loh, kenapa Bu? Karena ini tuh masalah ekonomi Bu Yola. Jadi kalaupun nanti itu Claudia mau melanjutkan sekolahnya, tapi bapak dan ibunya itu nggak mampu untuk membiayainya. Bukannya gaji TKW itu 8 juta per bulan ya Bu? Harusnya kan uang segitu cukup untuk membiayai sekolahnya Claudia. Itu dia yang saya pikirkan Bu. Kalau memang benar gajinya Ibu Claudia itu 8 juta per bulan, ya seharusnya saya rasa itu cukup untuk kebutuhan ekonomi mereka. Kecuali sebenarnya para TKW itu berbohong tentang gajinya, Bu. Maksudnya, Bu? Iya, maksud saya mungkin aja sebenarnya gaji para TKW itu nggak segitu. Tapi kenapa mereka harus berbohong? Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Ntar dulu. Ini, Mang. Terima kasih ya. Sami-sami, Mak. Nek, motor papi pakai dirantai segala. Biarin aja. Biar papi kamu kapok. Kamu nanti mau belajar kelompok kan? Iya, Nek. Nah, habis ganti baju, langsung sholat, baru makan, ya. Nenek udah siapin makanannya.
Iya, Nek. Ayo masuk. Mak, Apalagi sih, Ceng? kenapa nggak Aceng aja sih, Mak, yang antar jemput Edward sekolah? Sayang kan, Mak, tiap hari Mak harus bayar ojek. Lebih sayang lagi kalau Mak mesti keluarin duit buat kamu, Ceng. Cuma kamu nggak bentingin Edward. Mak udah capek ngadepin kamu, Ceng. Sekarang terserah kamu aja mau ngapain. Mak nggak peduli. Kamu urusin aja diri kamu sendiri. Biar Edward emak yang rawat. Mak, Aceng janji nih, Mak. Aceng nggak macem-macem lagi. Lagian kemarin itu Aceng tuh bener-bener nggak ada apa-apa sama Ice, Mak. Ya udah ya, Mak ya. Mulai besok biar Aceng yang antar jemput Edward aja, ya. Biar Mak nggak usah bayar ojek lagi tiap hari. Sayang, Mak, buang-buang uang. Lagian kalau misalnya Edward dijemput ojek tiap hari, eta motor nggak kepake dong. Kalau motor tuh lama-lama nggak kepake, rusak, Mak. Biarin aja. Emak udah nggak percaya sama janji kamu.